Buka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Pemirsa channel Arkianto Family, khususnya para mahasiswa saya di Prodi Manajemen Dakwah Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk-Linggau. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kedua ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita atas buku Usul Fiqh Al-Islami atau Usul Fikih Islam, karya Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili. Pada pertemuan yang lalu kita sedikit sudah membahas tentang pengertian usul fikih secara kebahasaan atau secara etimologi, di mana para ulama kita biasanya mendefinisikan usul fikih dari dua sisi. Yang pertama dari sisi kebahasaan atau etimologi, yang kedua dari sisi usul fikih dipandang sebagai satu disiplin ilmu keislaman tertentu. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas tentang, kita akan melanjutkan bacaan kita, yaitu wal aslu wal usulu jam'u aslin. Kata usul itu merupakan jamak dari akar kata aslun. Jadi kata usul yang terdapat di dalam kalimat usul fikih itu berasal dari kata aslun, ya, merupakan bentuk jamak dari kata aslun. Wahwa lughatan, yang mana kata aslun itu secara bahasa ma yubna alaihi ghairuhu, yaitu sesuatu yang menjadi sandaran bagi sesuatu yang lain. Jadi dia menjadi sandaran bagi sesuatu yang lain. Sawaun akana hadzal bina'u hissiyan am ma'nawiyan. Baik sandaran itu berupa sesuatu yang sifatnya hissiyan, nyata, dapat dilihat, dirasakan oleh panca indera, am maknawiyan, atau berupa sesuatu yang sifatnya esensial, maknawi, abstrak. Wa fil istilah yutlaqu ala ahadi ma'anin khamsa. Sedangkan kata aslun itu secara istilahi atau secara terminologi digunakan oleh para ulama kita untuk menunjukkan salah satu dari 5 makna, salah satu dari 5 pengertian. Yang pertama, aslun bimakna ad-dalil. Yang pertama, aslun dengan pengertiannya ad-dalil atau dalil. Wa hadza ma ta'arafa alaihi al-fuqaha. Inilah yang menjadi kebiasaan para ulama kita. Jadi para ulama kita ketika mereka menggunakan kata aslun, maka umumnya makna yang diinginkan itu adalah dalil. Jadi aslun
dianggap sebagai sinonim dari kata dalil, ya. Seperti penggunaannya dalam kalimat al-aslu fi wujubis shalah qauluhu ta'ala wa aqimus shalah. Seperti pemakaiannya oleh para ulama kita dalam kalimat al-aslu fi wujubis shalah. Dalil wajibnya sholat. Jadi al-aslu dalam kalimat tadi itu bermakna dalil. Dalil wajibnya sholat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan seterusnya Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43. Atau contoh yang lain, contoh penggunaan yang lain adalah aslu hadhil mas'alah. Dalil bagi masalah ini adalah Alkitab was sunnah. Al-Quran, Alkitab was sunnah, sunnah atau hadis. Ay daliluha. Jadi kata aslun yang kita gunakan dalam dua contoh tadi itu maknanya adalah dalil. Wa minhu usulul fiqh adillatuhu. Dan dari kata aslun itu juga maka kemudian terbentuk kalimat usul fiqh, ya, kata usul fiqh atau ilmu usul fiqh yang berarti adillatuhu, dalil-dalilnya. Jadi kajian kita tentang usul fikih ini adalah kajian tentang dalil-dalil. Makna yang kedua dari aslun adalah al-qaidah al-kulliyah, kaidah-kaidah yang bersifat menyeluruh. Mithlu buniyal islamu ala khamsati usulin. Seperti ungkapan atau contoh Islam itu dibangun berdasarkan atas 5 dasar, ya. Yaitu salah satunya kaidah la dororo wala diroro, yaitu kaidah tidak boleh membahayakan orang lain, tidak boleh merugikan orang lain, tetapi juga tidak boleh membalas perbuatan orang lain yang merugikan itu dengan tindakan yang merugikan juga. Ulama kita memberi banyak contoh, salah satunya adalah kalau ada sebatang pohon di samping rumah kita yang mana pohon itu merupakan milik tetangga, maka tetangga kita itu tidak diperkenankan untuk mengambil buahnya dengan cara memanjat apabila tindakan memanjat tersebut akan merugikan kita sebagai pemilik rumah. Misalkan kalau dia manjat pohonnya, maka dia akan terlihat aktivitas kita di dalam rumah yang mungkin dalam keadaan tidak menutup aurat dan sebagainya sehingga merugikan kita. Tetapi juga kita tidak boleh menuntut tetangga kita yang memiliki pohon tadi, misalkan pohon mangga atau pohon rambutan, supaya menebang pohonnya. Maka para ulama kita memberi solusi adalah pohon itu dapat diambil buahnya dengan cara, kalau bahasa Palembang, bahasa kami, bahasa kita itu dijuluk misalkan, atau dengan cara-cara yang lain, sehingga antara kedua belah pihak, antara kita sebagai pemilik rumah dan tetangga kita sebagai pemilik pohon, tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Ini salah satu contoh yang dikemukakan oleh para ulama kita. Contoh-contoh yang lain dapat dibaca di buku saya, judulnya Kaidah-Kaidah Fikih, sebuah aplikasi dalam bidang ekonomi Islam, yang diterbitkan oleh Bandar Publishing Banda Aceh. Kita lanjutkan.
Makna yang ketiga dari kata aslun itu adalah ar-rojhan. Ar-rojhan itu adalah yang rojih, yang terkuat. Jadi kalau ada beberapa pendapat, misalkan dalam satu permasalahan ada 3 atau 4 pendapat ulama, maka yang terkuat dari pendapat-pendapat itu atau yang paling kita anggap mendekati kebenaran dari pendapat-pendapat itu, itulah yang dianggap sebagai pendapat yang rojih atau yang terkuat. Seperti taqaulihim, seperti ungkapan para ulama kita, al-aslu fil kalam al-haqiqah. Yang terkuat, yang dijadikan pedoman dari suatu pembicaraan, suatu ungkapan, dari suatu ucapan ada al-haqiqah. Al-haqiqah artinya makna sebenarnya dari ungkapan itu. Jadi kita tidak beralih kepada makna kiasan kalau tidak ada qarinah, tidak ada petunjuk yang menunjukkan bahwa maksud dari pembicaraan itu adalah makna kiasan. Ai ar-rajih inda sami' wal haqiqah la al-majaz. Jadi ungkapan ulama kita tadi al-aslu fil kalam al-haqiqah maksudnya adalah ar-rajih inda sami'. Maksudnya adalah yang terkuat, yang rajih bagi yang mendengar ucapan itu adalah al-haqiqah, bukan al-majaz. Jadi makna yang sebenarnya, bukan makna majazi. Seperti ada firman Allah Subhanahu wa taala, potongannya adalah aula mastumun nisa. Ini berkaitan dengan ayat tentang toharo, tentang bersuci. Apabila kalian lamastumun nisa artinya menyentuh perempuan. Para ulama kita kemudian dari potongan ayat tadi ada sebagian dari mereka yang mendefinisikan, memaknainya sebagai bersentuhan secara langsung, yaitu bersentuhan kulit antara perempuan laki-laki, sehingga berdasarkan makna ini sebagian ulama kita menganggap bahwa bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan itu membatalkan wudhu. Ini yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Sementara sebagian ulama yang lain memaknainya sebagai hubungan suami istri atau jima. Ini kan sudah makna kiasan. Maka berdasarkan penafsiran yang kedua ini, bersentuhan wudhu, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan dianggap tidak membatalkan wudhu karena makna yang dikehendaki dalam ayat ini adalah makna majazi. Ini antara lain pendapatnya Imam Abu Hanifah atau kalangan Hanafiyah. Sehingga bagi mereka bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu. Kita lanjut. Makna yang keempat dari aslun adalah as-suratu al-maqisu alaiha. Mithlu qawlihim al-khamru aslun lin nabid. Jadi makna yang keempat adalah as-surah al-maqis alaiha, ungkapan atau gambaran yang menjadi dasar bagi suatu kias. Kias adalah secara singkat hukum yang dibangun berdasarkan analogi, ya, yang mencari kesamaan ilat. Seperti ungkapan para ulama kita, al-khamru aslun lin nabid. Jadi khamr itu menjadi asal, ya, al-makis alaiha bagi anggur, ya. Jadi di dalam kajian tentang kias, maka kita akan mengenal rukun-rukun dari kias, antara lain
al-aslu, al-far'u, al-hukmul asli, maka khamar dianggap sebagai aslun bagi keharaman anggur ya. Fan nabil, sedangkan anggur far'un fi muqabalati aslihi wa huwal khamru. Sedangkan anggur itu sebagai sebagai far'un ya dari asalnya yaitu al-khamru. Baik, kita lanjut. Makna yang keenam dari aslun adalah al-mustashab. Yuqalu liman kana mutayaqqinan minat tahara wa syakka fil hadas. Makna yang kelima adalah al-mustashab. Al-mustashab ini biasa digunakan untuk menunjukkan orang yang merasa yakin bahwa dia berada dalam keadaan suci, wasyakka fil hadas, dan ragu bahwa dia berhadas. Seperti penggunaan kata aslun dalam kalimat al-aslu at-taharo. Al-aslu at-taharo. Prinsip dasarnya seseorang itu dianggap berada dalam keadaan suci kecuali secara meyakinkan bahwa dia telah batal wudunya. Ai tustashabut tahara hatta yathbuta hudusu naqidhiha. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa kita itu kalau sudah berwudu, maka kita itu tetap dihukumi dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, hatta yasbuta hudutsu naqidiha, sampai datang sesuatu yang meyakinkan bahwa kita itu sudah batal wudunya. Li'anal yaqina la yazulu bisyak. Ini merupakan kaidah fikih juga. Al-yaqinu la yazulu bisyak, la yazulu bisyak atau la yuzalu bisyak. Karena sesuatu yang meyakinkan itu sesuatu yang sudah diyakini tidak dapat dihilangkan dengan keraguan-raguan. Karena kenapa? Karena menurut para ulama kita, keyakinan itu adalah sesuatu yang kuat, sedangkan keraguan-raguan itu adalah sesuatu yang sifatnya lemah. Karena itu sesuatu yang lemah tidak dapat menghilangkan sesuatu yang kuat. Ini salah satu dari 5 kaidah asasi atau al-qawaid al-khamsah al-kubra dalam ilmu kaidah fikih. Wal muradu min kalimati aslin huna, adapun yang dimaksud dengan kalimat aslun, kalimat asal ya, yang dikehendaki dalam pembahasan kita, khususnya dalam buku ini adalah huwal maknal awal wa huwa dalil, yaitu maknanya yang pertama, dalil. Tadi kan ada 5 makna dari kata aslun, maka yang dikehendaki adalah makna yang pertama, yaitu dalil. Jadi kalau kita sebutkan kata usulul fiqh misalnya, maka yang dikehendaki dari kalimat tersebut adalah dalil-dalilnya. Ai adillatuhu kal kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas wa ghairiha. Seperti dalil-dalil itu adalah kitab, sunnah, ijma', qiyas wa ghairuha, dan lain-lain. Lain-lain itu ada uruf, ada al-maslahah al-mursalah, ada syar'un man qablana dan sebagainya. Barangkali itu kajian kita pada kesempatan yang kedua ini. Kita lanjut insyaallah di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.